Oke, halo sobat trader semua. Nah, kembali lagi di channel saya Trader dan Live dan ya bersama aku lah di sini Denny. Oke. Nah, di sini aku mau ngejelasin outlook goal ya. Kemarin aku sudah bikin outlook goal sebelumnya ya. Target aku tuh kemarin di sini dia naik itu sampai 5.100, cuma enggak sampai kan. Dia malah rejectnya itu sampai di 4.800 doang gitu. Nah, di sini lebih tepatnya ya. Nah, di sini di key level support resisten di sini. Nah, terus untuk outlook ini, aku kemarin sudah ada ambil sell ya. Aku juga upload posisi sellku ini, aku kabari di snapgramku, di instagramku juga sudah aku beritahu sebelumnya bahwa aku ada posisi sell di sini ya. Nah, ini kenapa aku bisa bilang bikin outlook ini nih? Karena apa? Aku melihat daily dulu ya. Ini aku analisanya pakai top down analisa ya. Jadi kita menggunakan dua time frame tapi bukan melangkahi time frame sebelumnya atau yang lebih kecil gitu kan. Beda dengan multiple. Kemarin kan aku pakai multiple. Nah, sekarang aku pakai top down karena market lebih prefer menggunakan top down analis dibandingkan multiple time frame seperti dulu kan. Nah, aku agak pilek cuy. Jadi bodo amat lah, aku tetap lanjutin lah. Nah, di sini kan kemarin target aku di sini di 5.100, cuma harga tuh nggak sampai kan. Nah, dia tuh rejectnya itu cuman sampai support di sini doang. Nah, support di sini ditembus dengan menggunakan momentum candle ya. Dan dia harga tuh reject di sini. Nah, oke. Nah, dia tuh reject di sini dan apakah harga itu bakal naik atau bakal turun? Bakal terbang, mecahin ATH lagi atau malah sebaliknya Junam parah. Nah, ini untuk menurut pendapatku pribadi ya, karena aku melihatnya itu tuh dari segi economic range lah gitu. Istilahnya tuh kalian lihat lah, ini weekly-nya emas itu naiknya ndak normal, abnormal loh. Maksudnya itu anomali loh. Emas itu naiknya model kayak gini. Nah, setiap aku ketemu kalau harga emas tuh naik tajam model kayak gini, itu kemungkinan besarnya adalah ketika dia retest jelek, dia sudah pembalikan arah market. Jadi bukan retest doang, ini bukan retest coy, ini bukan retest ya. Bisa jadi ini continuation untuk market melanjutkan penurunannya. Nah, untuk harga turun itu aku udah bisa asumsikan di sampai berapa gitu kan, karena aku bukan market maker coy. Nah, aku berani ngomong kayak gini karena apa? Kita lihat zaman Covid dulu ya. Zaman Covid kemarin contohnya. Ini aku nggak ambil gambaran besar. Nah, oke, gini. Kita cek dulu untuk pola market yang sekarang ya. Nah, nih, kalian harus hafali dulu polanya. Nah, kalian hafali dulu polanya. Dia itu naik tajam, retest. Ini bukan retest sih, bukan retest. Tapi kalian hafali aja lah dulu. Kalau enggak gini, ini ada candle turun, naik, baru turun tajam. Ingat polanya ya. Candle turun, candle sell, candle naik, habis itu terjun ya. Secara gamblang model kayak gitu. Coba. Ini kita asumsikan di zaman Covid kemarin ya, di 2019 sampai 2022 biasanya kan, Covid kemarin kan. Nah, dia itu marketnya naik, naik, retest, tapi ini bukan retest coy, ini malah junam coy. Malah menurutku ini junam ya. Ya kan? Dia walaupun mengalami penurunan tapi sedikit. Dan dia melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, mungkin ini untuk stabilan harganya. Mungkin adalah retestnya tipis-tipis gitu kan, mungkin di 50% zona naiknya. Nah, atau di sini kalau di cycle sekarang ini belum di 50% zona naiknya sebenarnya. Nah, nih. Dia ini retestnya masih di 60% zona retest, bukan 50 tuh di sini coy. Di sini. Tapi harga memang pernah menyentuh. Tapi enggak bertahan di sini. Ini cuman close ekor boy, bukan body. Validnya itu body candle ya. Oke. Kita lihat lagi di chart tahun 2012 ya. Karena siklusnya itu sama, coy. Nih, 2012 itu tuh siklusnya atau modeling chartnya sama kayak yang sekarang. Nih, ini paling mirip nih. Ini candle sell kan? Ada candle naik, habis itu junam ke bawah. Ya. Kurang lebih sama kan dengan yang sekarang kan? Nah, enggak jauh beda memang. Sama seperti di zaman Covid tadi, dia harga tuh konsol, habis itu junamnya itu cuman koreksi kecil sebelum dia mengalami kenaikannya yang lebih
drastis lagi. Nah, gini ya. Nih. Ya. Ini zaman ini nih. Zaman 2012 kan. Kalian masih ingat lah pasti kalau anak-anak ini apa Gen Z rata-rata mungkin belum tahu ya. Aku Gen Z tapi aku tahu kabarnya 12 anjing gitu, Jo. Itu film 2012 itu waduh asu banget, Jo. akhir zaman katanya kan mengerikan, ngerinya, takut awak. Oke, ini kita lanjut lagi. Nah, banyak orang bilang, "Oh, Bang, siklusnya ini sama kayak tahun 98." Memang benar, tapi aku kayak mana ya? Agak ngeri kalau aku misalnya nyebut tahun 98 itu kan. Itu kan waktu rupiah itu kurang lebih harganya sama kayak sekarang kan. Kalau kemarin 16.000 kan. Nah, kalau sekarang 17.000 tapi kok masyarakat pada diem ya kalau kemarin demo, Jo. Itulah akibat banyakan scrolling, orang enggak peduli ya anjir malah. Tapi bodo amat lah, aku agak ngeri kalau bahas itu, Jo. Takut aku. Oke. Ini kita lanjutin lah. Tahun 98 ya atau tahun 80-an lah gitu ini. Ini chartnya kurang lebih. Dia naik drastis ya, turun koreksi. Tebel gitu kan. Turun di sini. Habis itu retest dikit, turun. Dia siklusnya itu sama kayak Bitcoin cuy kalau gold nih. Dia itu selalu ada yang namanya itu siklus tahunannya. Bukan siklus tahunan sih, ini siklus inilah dekade lah gitu istilahnya itu. Kalau kalian mau lihat lebih jelas lagi kalian lihat sendiri lah. Di sini aku fokus mau jelasin ini outlooknya ini ya. Nah, ini kenapa aku tunjukin chart yang kayak tadi tuh ya karena biar kalian tahu untuk pola XAU ini nih. Karena pola gold itu tuh sama, Cok. Kalian lihat lah yang 2012 itu lebih mirip malah ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ya, di sini dicek. Nah, dia itu walaupun ya ini sebenarnya sudah break menurutku. Ini fun fact. Gold kalau misalnya dia itu terjun di atas atau di bawah kalau terjun kan berarti di ya pokoknya kalau misalnya terjun atau naik sudah melebihi 1000 pip dia bakal lanjut, Jo. Naiknya itu paling cuma koreksi ya. Ini untuk menurut dataku karena aku setiap analisa model kayak gitu. Nah, oke, kita cek daily-nya. Ya, kenapa zona itu masih ketahan di 50 ini nih? Ya karena ini 50% zona turun di sini, cuy. Ini kan retestnya, set atas, set baru dia junan turun. Nah, di sini pun aku ada ngambil sell kemarin ya. Lumayan lah, 0,01 pun dari atas ini ke bawah ini nih. Lumayan dapat $150 3 hari doang. 3 hari doang ya. Oke, ini kita bisa lanjut lagi. Ya, ini untuk daily kalian bisa cek. Nah, kenapa harga itu tuh mantulnya di sini? Nah, karena di sini ada resisten yang menjadi supply demand juga sebenarnya. Ini resisten di break ya, retestnya di sini dan retestnya di sini nih memiliki drop base rally atau demand DBR ya, drop base rally di sini. Di sini memiliki demand, makanya harga itu tidak berani junam lebih jauh lagi. Nah, dan dia pun turunnya itu market turun di sini nih dan membuat ekor panjang seperti ini. Dia ketahan sama ini supply demand yang ada di sini. Di sini aku cek ada volume profile juga, ada volume profile di sini nih lumayan tinggi untuk demand-nya ya. Ini demand ini loh. Ini resisten yang menjadi demand juga, demand RBR ya. Ini resisten kepecah, ke break. Nah, dan dia membuat rally base rally ya. Sebenarnya ini rally base rally-nya ini bentuknya gini, cuy. Nah, misal ya, ini resisten kita yang di sini. Nah, dia itu sudah ke break, retestnya kayak gini. Nah, gini. Ini kan bisa jadi rally base rally kita. Di sini bisa jadi resisten juga. Nah, ini zona kuat juga menurutku. Nah, makanya harga itu terhenti di sini. Nah, di ujung sini kenapa? Mungkin dia ngambil sweep orang-orang ini retail kan. Nah, karena you know lah gitu kan, yang main Bitcoin ini kan bukan cuman institut, cuy, tapi anaknya Trump juga anjir. Kita retail entry 0,01, cuy, anjir. 100 pip tuh sudah berasa loh. Tapi kalau aku biasa nggak pakai stop loss ya karena leverageku kecil gitu kan. Bisa ke-cut sendiri lah. Aku entry 0,01, floating 500 pip, 1000 pip itu sudah biasa. Yang tahu aku trading model kayak gitu tuh member-member duta lama tuh, nah termasuk partnerku ada aja yang tahu itu. Ya.
Oke, di sini kita cek H4 ya, karena pasangan time frame utama kita itu adalah daily dan H4 ya. Kita top down analis. Jadi pasangan daily H4 ya. Kalau biasanya pasangan H4 itu weekly kan, cuma di sini pakainya daily. Karena apa? Karena ini adalah top down analis. Jadi itu time frame-nya menurun, bukan melangkahi. Kalau multiple kan melangkahi. Nah, di sini kalau misalnya kita cek ya open market, di open marketnya itu di sini aku tidak bisa ngomong sembarang ya. Di sini open market kemungkinan harganya itu naik dulu di sini sampai ke 4.700 baru dia merangkak untuk turun. Nah, karena apa? Kalau misalnya aku lihat di sini menurut asumsiku pribadi, karena kita lihat sendiri ya. Secara garis besar di H4 aja lah. Jangan jauh-jauh, di H4 aja lah struktur. Di sini turun ya. Nah, dan di sini kemarin aku kenapa ngambil sell karena di sini di Elliott Wave ataupun price action kita kan ada yang namanya itu gelombang struktur kan. Nah, kalau kalian mau belajar lebih untuk gelombang struktur, belajarlah di Duta Trading Class gitu kan. Nah, di situ aku juga belajar di situ juga kemarin, anjay belajar. Oke. Nah, kalau kalian lihat kan ini 0 1 2 3 4 5. 5-nya kan di sini harus nge-break lower low di gelombang 2 di sini kan. Nah, gelombang 2 di sini kan belum ke break low-nya, cuy. Nah, ini makanya aku mau ngambil. Sebenarnya ini nih break valid, ini nih reject valid. Ya karena apa? Ini market sudah jauh yuk jalannya, cuy. Ini masa bukan reject valid, ini sudah valid bener loh, sudah malah jauh. Nah, terus kalau aku bisa bilang ya, nih. Ini market aku kemarin entry sell itu tuh ada di beberapa akun. Di akun satu di sini aku sudah akun utama lah gitu untuk jajan untuk apa gitu kan kebutuhan. Nah, di sini aku sudah TP di sini. Ada historinya. Nanti aku kasih di Snapgram sekalian ya. Snapgram sekalian aku kirim video outlog ini. Oke. Nah, ya. Dan jika kalian bisa lihat pun di sini, wait a minute, man. What the heck? Oke, come on. Ya. Kalau kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya, aduh kepencet apa aku? Oke, aku mau screenshot tadi cuy. Nggak biasa aku pakai tab ini. Oke, ini market turun kan? Kemarin itu tuh, ini aku buka M15 lah ya. Aku buka M15 kemarin aku ada analisa untuk scalpingan tipis-tipis bosku. Nah, kemarin aku ada analisa di sini. Marketnya itu belum bikin QM di sini, dan aku sudah ada pending di sini. Aku gambar apa QM konsol di sini naik kan, terbentuk bener anjir. Ini hoki atau memang sudah pengalamanku dari lama anjir, aku kurang tahu juga lah. Nah, di sini pun kemarin aku ada ngambil buy. Kenapa? Aku ngambil buy di sini ini karena ya ini kemarin sudah nyentuh 9 loh. Ini kalian cek ya, ini tanggal 1 Mei ya. Ini tanggal 1 Mei, kita cek dulu untuk RSI kita. Nah, RSI kita itu menandakan di harga 9, Cok. 9,5 ya. Ini sudah oversell banget ini sudah oversell banget. Jadi kalau harga itu sudah ke bawah banget, apalagi harganya itu momentum gitu kan turun jauh banget, ini pasti bakal ada pembalikan gitu ya. Kita bisa lihat sendiri kok. Ini buktinya kok aku naik di sini kok. Nah, di sini aku kadang suka ngirim signal itu tuh ke kolega-kolega aku aja ya. Jadi aku jarang ngirim signal publik. Signal bagus juga untuk sendiri lah anjir. Oh, aku trading bagus-bagus signal ngasih orang. Nanti SL orang ini pada mencak-mencak semua kayak kera yang diambil makanannya gitu. Aku males makanya ngasih signal model itu. Mending signal bagus untuk aku sendiri lah bosku. Paten boy. Oke. Mungkin agak sedikit sarkas di sini, tapi ya ini video singkat aja lah. Ya mungkin video cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku lagi demam juga, aku lagi pilek. Jadi kita lanjut besok lah. Kalau kalian mau Discord dengan aku, hubungi aku ya, Trader Dan Live atau di Sindikat Duta ya. Oke, sip.